Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trindiati Yuliawan dari kelas 3B1 dengan NIM 2200302189 kerja 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya yaitu saya memilih minuman, produk atau jasanya yaitu jus buah. Elemen yang ke-1 yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya yaitu yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Di sini alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkupi. Di sini saya memiliki tantangan cash flow. Yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi, yaitu di sini saya memilih dana pribadi pendiri, dan yang kedua teman dan keluarga. Yang ketiga, potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Dapat mencangkupi di sini saya memilih personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, equity capital atau penyertaan modal. Yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi yaitu mempunyai karakteristik, yaitu saya memilih mereka berinteraksi sesuai kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua itu jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi, di sini saya memilih ada 3, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan. Di sini saya memilih two-tier approach. Yang kedua berdasarkan cara penghimpunan. Di sini saya memilih equity venture capital. Dan yang berdasarkan kepemilikan, di sini saya memilih public venture capital company. Initial public offering dapat mencangkupi beberapa manfaat, yaitu saya memilih pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik, yaitu di sini saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua, SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik, yaitu saya memilih program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkupi, di sini saya memilih teman dan keluarga, dan yang kedua yaitu jaringan langganan peer-to-peer. Yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Di sini yang pertama, leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Di sini saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua yaitu SBR atau Small Business Innovation Research, and STR Small Business Technology Transfer or Grant. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Di sini saya memilih produk SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proses pembangunan. Buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit atau usahanya yaitu jus buah, produk atau jasanya yaitu minuman. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi peluang pemasaran, kriteria kinerjanya 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasilnya yang pertama, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, di sini saya memilih informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang, memproduksi
barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua yaitu saya memilih kebutuhan pelanggan, yang ketiga tren dan perkembangan pasar, dan yang keempat profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi di sini saya memilih pemasaran bisnis ke bisnis dan pemasaran langsung. Yang kedua yaitu potensi baru. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yang pertama, potensi pasar baru dapat mencakupi di sini saya memilih e-commerce. Yang kedua, kontribusi pada bisnis dapat mencakupi di sini saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial. Pendekatan kewirausahaan dan ide-ide kreatif dapat mencakupi di sini saya memilih institutional approach atau supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Dan saya memilih managerial approach, yaitu meningkatkan pengelola usaha. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar dapat mencakupi di sini saya memilih e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi di sini saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi di sini saya memilih institutional approach atau supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, pembelian akhir. Yang kedua yaitu di sini saya memilih managerial approach, yaitu saya memilih peningkatan pengelolaan usaha. Yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi di sini saya memilih penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi di sini saya memilih fleksibilitas karena memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi persaingan. Dan yang kedua yaitu saya memilih kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakup. Di sini saya memilih manfaat dan peluang. 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi di sini saya memilih kupon. 5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi di sini saya memilih top ranking topik. Yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran. 2. Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi di sini saya memilih struktur organisasi berorientasi pada pelanggan.
3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Di sini saya memilih peralatan yaitu dengan nominal 3 juta, biaya produksi dengan nominal 2 juta, dan biaya promosi dengan biaya 1 juta. 4 yaitu komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu di sini saya memilih staf keuangan, tenaga pemasaran, dan staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan diperlukan, yaitu di sini dengan web.